Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau dihukum. Yohanes 3:36. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku." Jadi hanya Dia jalan. Dan Rasul Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 dengan jelas dikatakan di sana, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan." Tidak ada nama lain. Dan juga dalam Yohanes 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal." Siapa anaknya yang tunggal? Yesus Kristus. Jadi kalau Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Mantap! Tuhan Yesus memberkati kita, dan hati dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Haleluya. Dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dan 10 melalui Rasul Paulus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan semoga kita dapat memilih yang terbaik dalam hidup kita. Dan juga saya mau katakan, semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai setiap kita. Cintai firman Allah, doa. Kalau Alkitab katakan dalam Kisah Rasul Ulangan 17 ayat yang ke-19, di sana dikatakan supaya kita membaca firman Allah tiap-tiap hari. Jadi jangan pikir bahwa Tuhan itu tidak menyuruh kita membaca. Dan Paulus membaca, dan Yesus membaca, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi ya, membaca itu penting. Tetapi saya bukan membahas di situ. Tetapi saya akan membacakan di dalam satu ayat di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-11. Sebelumnya kita berdoa dulu. Ya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami tetap hidup di dalam kuasa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Dalam Yeremia 17 ayat 11, "Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada waktu kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal." Wah, ini betapa malangnya ini. Jadi saya memberikan judul jalan orang benar dan jalan orang salah. Bukan jalan orang fasik, jalan orang salah, ya. Jadi saya menerangkan dulu jalan orang benar, ya. Jalan orang benar itu adalah jalan yang jujur, ya. Jadi rupanya dalam kehidupan ini, untuk memperoleh harta dunia ini, ada yang diperoleh dengan hati yang jujur, dengan apa yang dia peroleh, dengan bukan ada apanya, apa adanya. Jadi makanya firman Allah katakan, hiduplah sesuai dengan gajimu, bukan hiduplah sesuai dengan korupsimu, hiduplah dengan manipulasimu, hiduplah dengan penipuan. Orang tidak tahu malu lagi, udah kedapatan sebagai orang yang ditangkap korupsi, masih tertawa-tawa lagi, masih tersenyum lagi. Aduh, nggak ada lagi urat malunya. Karena apa? Sepertinya sudah menjadi sebuah kebiasaan di dalam instansi-instansi tertentu untuk melakukan itu. Dan itu sebabnya ada banyak cara orang untuk melakukan hal-hal yang baik. Tapi nanti bagian kedua saja, ya. Tapi saya mau katakan jalan orang jujur itu
jujur di pekerjaan, ya, jujur jam waktu bekerja, jujur dalam permainan, jujur dalam ujian, jujur dalam promosi. Karena saya tahu persis ada promosi-promosi yang menggunakan uang. Karena ketika saya terlibat bukan terlibat dalam apa itu, bukan melihat situasi keadaan itu, saya berkata kepada mereka, kok jeruk makan jeruk, ya. Tapi itu kenyataan. Orang ini orang jujur. Dia dimintai sekian dengan nominalnya. Bagaimana saya bisa sementara saya hidup dengan gaji saya, dengan apa saya? Tapi selalu saya menghibur dia, selalu ada jalan yang akan disediakan oleh Tuhan. Dan betul, tiba pada waktunya Tuhan mengangkat dia. Dia bisa saving tanpa harus membayar. Itu sudah lama terjadi. Tapi perlu saya katakan kepada kita, jujur itu penting. Karena ketika kita melakukan sebagaimana yang diharapkan, ada sesuatu yang kita akan peroleh. Ujungnya itu loh yang penting. Ujungnya itu yang penting. Ujungnya yang diberkati. Makanya firman Allah katakan di ayat yang ke-7-nya, dikatakan di sana, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan padanya. Jadi apapun yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya kepada batang air, dan yang tidak takut tahun kering, yang daunnya tetap hijau, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang menghasilkan buahnya terus-menerus. Jadi menghasilkan buah artinya bahwa Tuhan memberkati orang-orang yang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dan ujungnya saya mau katakan adalah kebahagiaan. Ujungnya adalah sukacita besar. Ujungnya menjadi sahabat Allah. Ujungnya yang pada akhirnya bersama-sama dengan Dia. Makanya Yesus katakan, di mana aku ada, kamu pun berada di situ. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jangan takut memilih jalan yang jujur. Jangan lakukan yang kedua ini. Yang kedua adalah jalan orang yang salah. Jalan orang yang salah itu adalah jalan yang curang. Kan tentu kita tahu curang. Ya, anak-anak sekolah seringkali cheating, nyontek, dan merasa tidak berdosa kalau dia menyontek. Saya waktu kuliah di Abah, itu ada seorang yang perfect nilainya 3,4, sementara saya pada waktu 3,8. Lalu sebagai seorang, saya mengucapkan selamat kepada dia, dan ketika saya mengucapkan selamat kepada dia, dia berkata, enggak Pak, karena saya sudah tua Ustaz. Enggak Pak, saya masih cheating. Itu bukan saya yang apa, saya jujur mengatakan kepada dia, tapi dia tidak bisa menerima. 4 itu Pak, saya masih cheating. Itu sebabnya dalam komunikasi pada waktu itu dia jauh di bawah saya. Mau bahasa Jepang kah itu, mau bahasa Inggris kah itu,
Dan kalau saya sekarang bertemu dengan dia sudah hilang bahasa Jepangnya. Ya sekalipun apa demikian, saya masih ada tersisa gitu loh. Tapi saya mau katakan kepada kita, jalan orang curang itu untuk memperoleh harta dengan kecurangan bahaya. Belum lagi nanti penyakitnya, belum lagi generasinya. Loh, jangan pikir kalau engkau melakukan hanya rusak engkau sendiri, tidak, generasimu pun dirusak karena engkau berikan asupan yang tidak halal. Asupan yang dimakan itu akan menghancurkan hidupnya. Karena apa? Darah. Kebenaran tidak ada di situ. Darah kejahatan yang ada di situ. Dan itu sebabnya lama atau cepat atau lama akan berubah. Saya sudah pernah saksikan bagaimana orang yang selalu diberikan dari uang korupsi, walaupun dia katakan saya tidak korupsi, itu hanya diberi orang. Tetapi karena posisimu engkau mendapatkan itu. Karena jabatanmu engkau mendapatkan itu. Kalau engkau mendapatkan itu karena jabatanmu, berhati-hatilah. Alkitab sudah mengatakan cukupkan dengan apa yang adamu. Saya pikir negara ini sudah memberi Anda jauh lebih baik. Ada tunjangan-tunjangan spesial. Ada tunjangan kinerja, ada tunjangan fungsional dan lain sebagainya. Saya tidak ngerti di situ. Kalau tunjangan saya dari Tuhan aja. Tetapi saya mau katakan kepada kita perlu melakukan yang tidak perlu melakukan hal-hal yang curang dalam hidup, tapi perlu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Apa jalan orang yang benar. Tidak perlu, Alkitab mengatakan begini di dalam Lukas 9 ayat 25. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi jiwanya binasa? Buat apa? Sama seperti yang kita baca tadi. Pada pertengahan usianya, kata firman Allah, ia akan kehilangan semuanya. Jadi dia sudah bodoh, jadi miskin. Lalu kemudian Alkitab katakan, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai orang bebal. Tahu orang bebal? Kebal tebal. Orang nggak masuk lagi nasihat-nasihat ke situ. Kenapa? Darahnya bukan lagi darah. Mungkin sudah menebal itu semua. Imannya sudah, kata hatinya sudah tidak lagi berfungsi. Hingga bebal tebal, yang ujungnya kepada binasaan. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau engkau sedang mengalami masa seperti itu, ada Yesus yang siap mengubah. Ada Yesus yang siap mentransformasi hatimu, supaya engkau hidup dalam kejujuran, hidup dalam kebenaran. Karena saya katakan tadi, ujung daripada orang yang melakukan yang benar, diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kebahagiaan. Tapi jalan orang yang dalam kemiskinan dan kebinasaan yang pada ujungnya. Jadi mari Tuhan Yesus siap menolong setiap orang yang mau menyerahkan. Jangan karena harta dunia ini engkau terhilang. Tapi bukan berarti Allah tidak ingin memberkatimu, tapi lakukanlah dengan cara-cara yang jujur, benar di hadapan Dia, supaya sukacitamu, engkau melihat generasimu dalam sukacita yang benar juga, generasi kita, anak-anak kita dalam hidup takut akan Tuhan, karena kita juga melakukan hal yang baik dan benar di mata Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah jalan-jalan kami adalah jalan-jalan orang jujur, bukan jalan orang curang. Bapa di surga, terima kasih. Dan bagi engkau yang sakit, saya mau berdoa bagimu, kalau sakit apapun, datanglah kepada Tuhan, berseru dengan iman, dan Tuhan siap menyembuhkan engkau, karena Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Saat kita berdoa, Tuhan mampu menjamah engkau.
Dengan iman mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang diangkat kepadamu dan Tuhan menolong mereka. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita aku perintah keluar. Dan oleh biru-biru daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Terpujilah engkau. Dan bagi mereka yang mengalami kesusahan, angkat kedua belah tanganmu kalau engkau mau didoakan. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kami selalu mau berkata kepadamu, Tuhan, Engkau penolong kami, Engkau yang memberikan solusi bagi kami, jalan keluar bagi kami untuk menghadapi segala kesulitan, bahkan kekuatan Tuhan. Dan kalaupun belum Tuhan jawab, mari biar kami setiap kali boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena Tuhan tidak pernah mau membuat kita dalam kesusahan yang fatal. Tapi yang mau saya katakan kepada kita, kalau karena dosa kita mengalami masalah yang sangat berat, minta ampun pada Tuhan. Tapi kalau masalah proses pengujian yang Tuhan lakukan, minta kekuatan Tuhan agar kita tetap hidup dalam nikmat dan anugerahnya. Karena kita akan mengalami proses kenaikan iman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Dalam nama Yesus biarlah Tuhan melegakan hati mereka, memberikan mereka solusi dan jawaban apa yang diminta. Bahkan ketika Sadrak, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup menolong, ketahuilah Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung Tuanku. Dan pada akhirnya mereka bisa keluar dari dapur api itu karena pertolongan Tuhan. Apapun masalah dari umatmu, kau siap menolong sehingga mereka memberikan kemuliaan bagimu. Terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas tentunya bersama dengan Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.